terjadinya kekerasan senior terhadap juniornya. Anda mau membentuk sekolah untuk membentuk preman atau bagaimana? Ini Kementerian Perhubungan ngapain aja? Ini nyawa anak orang, menghilangkan nyawa orang itu pidana. Kalau ada gentleman mundur, nyatakan diri bahwa saya mundur, telah gagal membina sekolah ini. Salam cerdas hukum rekan-rekan pemirsa Question TV. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana ada sebuah berita tentang terjadinya kekerasan senior terhadap juniornya. Apa itu? Yaitu yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Bagaimana bisa kemudian kasus ini terulang lagi, ya, di mana seorang taruna akademi atau seorang taruna pelayaran di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta dianiaya oleh seniornya, dianiaya di toilet sehingga kemudian dia meninggal pada tanggal 5 Mei kemarin dan kemudian sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Jakarta Utara. Pertanyaannya, mengapa kemudian perkara atau kejadian-kejadian seperti ini selalu terulang? Pemerintah di mana sih perannya? Kok membiarkan hal-hal seperti ini terus terjadi? Kita ingat tahun 2007 itu Praja IPDN Cliff Muntu dianiaya oleh seniornya. Bayangkan berapa puluh tahun yang lalu itu terjadi Praja IPDN 2007. Kemudian tahun 2017 juga terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Ada lagi yang meninggal junior disiksa, dianiaya oleh seniornya. Kemudian di Makassar, Politeknik Ilmu Pelayaran di Semarang juga terjadi. Di Makassar, Sekolah Akademis Teknik Keselamatan Penerbangan juga disiksa oleh seniornya. Mengapa sih pemerintah membiarkan hal ini? Kita ini mau membangun sekolah premanisme atau ingin mencerdaskan kehidupan bangsa? Selalu saja terjadi. Bayangkan anak orang bersekolah datang ke Jakarta, tiba-tiba mendengar bahwa anaknya telah mati. Ini bagaimana bisa sekolah yang mendidik taruna-taruna bangsa untuk menjadi penerus generasi di bidang pelayaran, itu bisa terjadi penganiayaan? Pertanyaannya, jangan-jangan ada kurikulum tersembunyi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran itu. Jangan-jangan ini memang terjadi, dibiarkan, tetapi semua tutup mata. Lalu kemudian seolah-olah lepas tanggung jawab. Ketua PIP-nya kan kemudian ditanyakan, di mana peran STIP-nya? Di mana ketua STIP-nya ditanya? Di mana perannya sebagai ketua sekolah pendidikan tinggi seperti itu? Terjadi lagi. Kalau kemudian tidak ada peran pemerintah untuk menghentikan ini, bukan tidak mungkin di tahun-tahun berikutnya, di tahun 2005-2006 akan terulang lagi. Tidak pernah akan ada penyelesaian. Saya sebagai orang yang pernah sekolah di pelayaran benar-benar merasakan ada intimidasi hal seperti itu. Tetapi kalau koridornya benar, misalnya ada kesalahan karena seorang taruna tidak menggunting kuku, kemudian tidak mencukur rambutnya botak, membiarkan rambutnya tumbuh, itu memang ada hukuman-hukuman yang memang sering diberikan di dalam akademi. 20 tahun lalu saya pernah merasakan yang namanya hukuman-hukuman. Walaupun mungkin itu tidak berdampak apa-apa. Saya pernah ditampar. Bayangkan hanya karena saya tidak menggunting kuku, saya ditampar. Pada waktu itu, sewaktu saya masih bersekolah di akademi pelayaran di salah satu akademi pelayaran swasta di Indonesia. Itu biasa menurut saya. Tetapi kalau kemudian itu terjadi di luar kurikulum pendidikan, apa yang terjadi? Itu namanya penganiayaan. Otomatis seniornya tersebut harus bertanggung jawab. Tetapi tanggung jawab pidananya jelas terhadap senior yang melakukan perbuatan kepada juniornya. Tanggung jawab pidana jelas kepada dia karena dia telah menghilangkan nyawa orang lain. Tetapi bagaimana dengan tanggung jawab secara administratif? Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ini kan berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Tentu kan di bawah Kementerian Perhubungan ada badan-badan pengembangan sumber daya manusia. Sehingga ini harus selalu dikontrol setiap saat supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini. Bayangkan tahun 2007 lalu ketika kasus Praja IPDN itu mendapatkan penganiayaan dari seniornya, itu sangat heboh di Indonesia. 2017 ada lagi di STIP. Kemudian 2019-2021 di Sekolah Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Kemudian di Sekolah Akademi Teknik Keselamatan
penerbangan di Makassar terjadi lagi penganiayaan kepada junior. Ini ada apa? Saya heran kok pemerintah tutup mata ya. Seolah-olah mereka mengabaikan persoalan-persoalan seperti ini. Anda mau membentuk sekolah untuk membentuk preman atau bagaimana? Sampai hari ini selalu ada. Bayangkan kalau seandainya ini tidak diproses hukum, mungkin saja kasus ini di-PTS-kan, tidak akan ada kabar. Untung aja cepat keluarga korban proses ini, melaporkannya ini kepada kepolisian. Bayangkan seorang pelajar umur 19 tahun dianiaya oleh seniornya. Hancur masa depannya, habis masa depannya seketika. Sampai kapan pemerintah Republik Indonesia? Ini Kementerian Perhubungan ngapain aja? Menterinya ngapain aja? Jangan cuma transportasi diurusin dong. Yang halal begini diurusin juga. Ini menyangkut nyawa manusia. Anda mau sekolah, kita mau sekolah menciptakan generasi atau mau membunuh generasi? Ada lagi yang bilang bahwa tindakan hukuman tampar atau hukuman sebagainya yang berat-berat itu katanya supaya membina, melatih mental seorang taruna. Karena kalau di dalam dunia pelayaran itu sangat keras menghadapi ombak ketika akan nanti berlayar. Itu omong kosong, itu bodoh itu. Yang mengatakan supaya hukuman senior kepada junior itu supaya membina mental junior agar nanti menghadapi dunia pekerjaan yang sungguhnya, sehingga harus dibina secara keras. Itu kesalahan, itu bodoh itu kalau sampai ada yang ngomong begitu. Masa mau membina, cara membina dengan melakukan kekerasan, menganiaya, apalagi ini dimasukkan dalam toilet. Ini perbuatan macam apa? Membina mental seorang junior, membina mental seorang taruna akademi pelayaran itu bukan dengan cara membina secara kekerasan. Tetapi kan ada masa namanya, ada praktek layar. Kalau sebelum layar, bagaimana dia melihat lautan, bagaimana dia berlayar di atas kapal dengan ombak yang keras. Saya sebagai yang pernah sekolah di pelayaran sangat merasakan itu. Tentu saja pernah mengalami hal itu. Tapi kalau dalam hal wajar, kita harus terima bahwa sebagai hukuman wajar karena memang semi militer. Tapi kalau sampai ada pembunuhan, penganiayaan, di mana kemudian peran pemerintah? Ini Kementerian Perhubungan ngapain aja? Ini nyawa anak orang, menghilangkan nyawa orang itu pidana. Sehingga tanggung jawab administratif secara institusi ya harus dipertanggungjawabkan ketua sekolah ilmu pelayaran tersebut. Jangan hanya diam, di mana tanggung jawab Anda? Kalau Anda gentleman, mundur, nyatakan diri bahwa saya mundur, telah gagal membina sekolah ini. Di Jepang, hal-hal sekecil apapun seorang pejabat itu berani nyatakan mengundurkan diri kalau kemudian dia melakukan kesalahan. Kalau di Indonesia tidak pernah ada malu pejabat-pejabat kita. Yang korupsi masih bisa tersenyum. Macam-macam. Seperti tidak ada malu pejabat kita ini. Terima gaji dengan fasilitas negara. Tetapi ketika mereka melakukan hal sekecil apapun masih bisa tersenyum. Masih bisa merasa menganggap dirinya tidak bersalah. Apa-apaan model seperti ini. Kalau Anda tidak mampu membina sekolah untuk generasi baik, lebih baik mundur. Masih banyak yang bisa membina sekolah-sekolah masa depan. Apalagi ini terkait sekolah-sekolah di bawah naungan institusi pemerintah. Jangan ada lagi lah kasus seperti ini. Kasihan. Saya harap kepada pemerintahan Jokowi supaya ditegur Pak Menteri Perhubungannya Pak. Kalau memang tidak mampu membina sekolah, kan ada namanya badan-badan pembinaan di bawah Kementerian Perhubungan. Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia kan bisa melalui badan-badan seperti itu. Atau apapun lah namanya. Sehingga tidak terjadi lagi kasus kematian seorang taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran. Bayangkan 2024 masih ada kasus seperti itu. Sampai kapan? Kita berharap hal ini tidak terulang lagi. Pemerintahan Jokowi dan kemudian pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming, Anda harus memperhatikan kejadian ini adalah menjadi kejadian yang terakhir. Tidak boleh terulang lagi. Karena kita ingin menciptakan generasi penerus bangsa yang kuat, yang bermental baik, bukan bermental penindas atau penganiaya. Semoga kedepannya tidak pernah ada lagi kejadian seperti ini. Fiat Justitia Ruat Coelum, keadilan harus ditegakkan meskipun besok langit akan runtuh. Apapun bentuknya itu harus ditanggungjawabkan secara pidana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga ini menjadi pengingat bagi presiden pemerintahan berikutnya. Assalamualaikum.